Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sangat saya sayangi, saya cintai. Ini kebetulan Bu, hadir orang tua saya Bu. Ini nggak tahu tiba-tiba mama dan papa hadir Bu. Percaya nggak? Mungkin nggak percaya kalau melihat keadaan sekarang. Ini bikin donat, jual donat, jual apa untuk itu. Saya bilang sekarang kamu tunggu di sini sama anak-anak, saya akan hijrah mengikuti jalannya Nabi. Saya hijrah ke Jakarta. Tolong kamu di sini. Nah, ini apa? Iya. Nah, ini kamu ini. Tolong kamu tunggu di sini, saya bilang. Saya hijrah. Alhamdulillah, saya hijrah ke Jakarta. Beberapa tahun kemudian, 10 tahun, 15 tahun berhasil. Baru saya ambil itu ini. Anak istri saya pindahkan ke sini. Alhamdulillah sampai di sini mereka ini ternyata inilah kita harus yakin betul. Allah itu akan memberikan kita yang lebih besar, tapi kita akan dicabut dulu, dikosongkan dulu. Kalau kita selalu langsung murka kepada Allah, pada saat itu saya tidak murka kepada Allah. Saya yakin betul bahwa ini cobaan. Saya yakin betul bahwa Allah akan memberikan yang akan lebih baik bagi saya untuk ini. Dan alhamdulillah betul. Kalau orang lain sudah tertawakan saya ini, karena masih muda udah kaya, itu ya sekarang udah rasain sekarang ya. Nah itu ya Bu ya. Nah ini saya cerita sedikit ini. Saya ingin ceritakan bahwa riwayat saya kemudian anak-anak saya pindah ke sini. Si Rano itu 4 orang ini saya sekolahkan semua. Ada yang sekolah di sini, ada yang sekolah di luar negeri. Saya sekolahkan semua saya. Waktu saya berangkat dari Lampung untuk hijrah ke sini, untuk mengikuti jejak Nabi, saya hijrah ke sini dengan nama itu tidak ada niat lain kecuali untuk anak istri saya. Tidak ada niat lain untuk anak istri saya. Ternyata memang Allah menjabah itu semua. Makanya waktu saya hasil, saya apa kata kalian maunya? Bagaimana apa yang mau diharapkan? Saya wujudkan. Sekolah sampai tinggi, nggak apa-apa. Mau sekolah di mana? Sekolah. Alhamdulillah, saya punya anak 5. Yang tertua ini Rano Alfat ini dari sini di Jakarta sekolahnya, dan ikuti juga saya karena saya waktu saya sudah agak tenang, saya berbahagia dan saya senang. Anak-anak saya sudah saya sekolahkan semua, sudah saya inginkan semua. Saya tinggal harus membalas jasa atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Tentu tidak ada lain kecuali untuk kemaslahatan masyarakat. Maka saya ngomong sama masyarakat sini. Saya ini alhamdulillah sekarang saya sudah tadinya saya datang ke sini nggak punya apa-apa, sudah begini, sudah ini. Saya mau membalas, nggak mungkin kalau satu-satu saya mau kasih. Tolong saya ini juga ilmu karena saya sekolah di politik. Saya punya basic untuk partai politik. Jadi saya mau nyalon jadi dewan dan insya Allah niatnya untuk membantu masyarakat sekitarnya. Jadilah saya dewan didukung oleh masyarakat. Dari kabupaten ada kabupaten. Pertama di kabupaten itu saya jadi dewan waktu zaman Pak Istek. Nah, jadi dewan terus pindah ke sini. Jadi dewan di sini berapa periode dan terakhir saya jadi pimpinan di sini. Nah anak saya ini Rano ini yang mengikuti jejak, yaitu jadi dewan di provinsi. Jadi dewan di provinsi terakhir jadi dewan di pusat. Apa nama itu kita jadi dewan? Tidak ada lain. Saya bilang sama Rano, jangan boleh jadi dewan kalau kita belum punya kemampuan, belum kaya. Kalau mau jadi dewan kita harus mampu, kita harus sudah mumpuni. Kewajiban kita sebagai orang tua sudah mumpuni, sudah ada, bukan untuk cari duit. Maka bagulah kita jadi dewan. Nah saya jadi dewan setelah saya betul-betul punya kemampuan. Saya nggak mau.
karena niatnya untuk Nabi. Nah, Nabi saya kepada masyarakat, Bu siapa Bu? Saya mau tanya ibu-ibu, paham gak apa yang saya ceritakan ini? Orang yang mendukung saya tadi, karena saya memang niatnya baik, niatnya nawaitu saya untuk membangun kemaslahatan, sehingga artinya membangun daerah kita, dan itu bisa terwujud, artinya ikut kontribusi yang milih saya. Jadi kalau kita ini masa hidup ini tidak ada, kadang-kadang kita ini besok kita mau meninggal kita tak tahu. Mumpung kita masih hidup, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan amanah, untuk memilih anggota dewan atau presiden atau gubernur atau bupati yang akan menentukan masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Karena betul dewan, Bu. Dewan inilah yang menentukan masa depan anak-anak kita, masa depan kita. Apakah kita mau sejahtera atau tidak? Apakah ini bisa ada pembangunan atau tidak? Tergantung dari anggota dewan dan pemimpinan bupati dan lain sebagainya. Itu. Nah, artinya kalau kita meninggalkan warisan kepada anak-anak kita, anak cucu kita, tinggalkan ini saja sudah cukup warisannya. Tapi kalau kita di sini kita minta duit, kita minta ini cucu kita asal pilih tahu orang dari mana, warisan kita nggak kebagian, cucu kita aja yang dapat. Ahli waris kita nggak kebagian, kan gitu. Paham ya? Jadi kesimpulannya Bu, kami ini terus terang sejak dari saya menyalon dewan betul-betul dengan nawaitu untuk ngabdi kepada masyarakat, untuk bagaimana berjuang kemaslahatan masyarakat, bukan untuk kemaslahatan keluarga kita sendiri. Karena alhamdulillah keluarga kita sudah cukup untuk itu, nggak perlu. Nah, tapi apa artinya hidup kita kalau kita tidak pernah berbuat untuk kemaslahatan masyarakat atau saudara kita yang lain? Nah, jadi kalau ibu-ibu nanti membantu memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk memilih Ananda Ramo ini, Abang Ramo ini, insya Allah tidak akan mengecewakan, karena betul-betul beliau ini mau mengangkat, mau memperjuangkan kemaslahatan masyarakat dan daerah kita, bukan untuk mencari pribadi, bukan untuk diri pribadi. Alhamdulillah kalau pribadi memang kita sudah siap untuk itu. Saya kira itu ya, kita mohon maaf Bu, saya bicara ini apa adanya, karena memang beginilah adanya ya. Ini saya lihat udah kepanasan semua. Semuanya udah dapat stiker saya sama Bang Rana belum? Tolong nanti ada quiz dari kita, ada pertanyaan dari kita, dihafalkan. Siap ya? Ngomong-ngomong ditempel kagak di rumah? Yakin? Jangan lupa. Jangan lupa ya. Nanti ya jangan lupa. Insya Allah. Pokoknya nanti ada di kita. Siapkan. Saya pengen absen dulu, coba ya, pengen absen ya. Absen ya. Dari 4 kecamatan. Mana kecamatan Kelapa II? Suaranya dong. Kecamatan Kelapa II. Kecamatan Pagedangan. Kecamatan Lego. Cisauk. Berarti banyak Pagedangan, emang ini ketua. Hah? Curug ada? Mana curug? Alhamdulillah saya hari ini jadi anggota DPR RI Bu. Amin ya Bu ya. Saya doakanlah mudah-mudahan anak ibu semua nanti bisa jadi anggota DPR RI. Yang penting Bu, kalau bagi anak ngelihat orang tuanya senang, senyum setiap hari, sehat, itu sudah suatu kebahagiaan yang luar biasa. Jadi gak ada artinya harta Bu, gak ada artinya apapun yang ada di dunia ini Bu, kecuali melihat orang tua kita selalu tersenyum bahagia Bu. Benar nggak Bu? Nah itu makanya saya senang Bu, saya bahagia hari ini didampingi orang tua saya Bu. Alhamdulillah. Hari ini kehadiran ibu-ibu ustazah, ibu-ibu hajah,
hari ini hadir ke sini, insya Allah pertama kegiatannya ingin melaksanakan manasik haji. Kalau sudah manasik, biasanya Allah kabulkan lagi untuk benar-benar berangkat ke Mekah, insya Allah. Jadi uji cobanya di sini, kira-kira jadi anggota dewan tabah nggak Bu? Ini Ustadz Uce belum jadi Bu. Kalau sudah jadi, kira-kira bakal lupa nggak? Lupa? Hah? Astagfirullahaladzim. Bahaya ini, harus diyakinkan ini. Masa Bu? Jangan ya Bu ya. Bu, segagah-gagahnya anggota dewan Bu, sehebat-hebatnya anggota dewan Bu, kalau tidak ada masyarakat yang mau mengenal dia sebagai anggota dewan, nggak ada yang mau kasih aspirasinya ke dia, nggak ada yang bisa dia bantu masyarakatnya, nggak ada gunanya jabatannya itu Bu. Benar nggak? Ibu ada yang sakit, saya nggak tahu Bu. Ibu masuk rumah sakit susah, saya adalah wakil ibu. Kira-kira kalau saya nggak membantu ibu saya berdosa nggak? Dosa nggak Bu? Nah makanya itu hari ini saya kenalkan diri Bu. Saya ini Rano Al-Fat. Saya kalau sudah kenal, ibu mau nggak kalau ada apa-apa lapornya ke saya? Mau nggak? Anak susah sekolah, lapornya ke siapa? Hah? Nggak apa-apa, beneran ini, saya tantang ini. Beneran ya? Kalau ibu-ibu sakit, susah masuk rumah sakit, lapornya siapa? Nah, kalau ibu-ibu nggak ada duit, lapornya siapa? Ini. Jadi begini Bu. Enggak Bu, beneran. Saya tanya di sini, siapa yang belum punya BPJS? Hah? Coba angkat tangan yang belum punya BPJS. Ada yang punya KIS? Begini, mau nggak saya bantu gratis ngurus KIS dan BPJS? Mau ya? Kenapa? Karena bukan uang saya Bu, uang pemerintah. Beneran ini. Jadi anggota DPR itu gampang kok. Cuman kan kalau ibu nggak ngusulin ke saya mana tahu siapa yang nggak punya BPJS, siapa yang nggak punya KIS. Kemarin anaknya masuk sekolah susah nggak? Ada donasi nggak? Nah, terus kok bisa sekolah, gimana caranya? Bayar ya? Nyogok ya? Wah kacau ya. Insyaallah tahun depan biar donasinya dihapus Bu. Jadi mudah-mudahan dipermudah. Ada yang pernah dapat beasiswa anaknya? Hah? Belum? Ada Bu? Ada? Hah? Beasiswa perintah. Ada yang pernah mendapatkan KIP, PIP? Mau diperjuangkan? Yakin? Nah gitu. Jadi itu fungsi saya jadi DPR itu ada gitu loh Bu. Jadi jangan cuek sama saya, nanti saya datang nggak kenal, ibu ada apa-apa nggak mau minta tolong saya. Nanti sepulang dari sini kita data mana yang tidak punya KIS dan BPJS, kita bantu untuk bisa gratis dapat KISnya. Mau ya? Setuju? Nah,
kalau sudah mau nanti baru ada tugasnya kan gitu ya Bu ya. Jadi dewan itu enak Bu kalau ada manfaatnya. Kalau ibu-ibu nggak merespon saya, nggak senang sama saya, gimana saya bisa bantu? Bener nggak Bu? Hari ini sudah kenal siapa namanya? Rano Karno? Bukan ya? Muhammad Rano Alphard. Yang belakangnya ada Al. Siapa yang punya mobil Alphard? Jadi Bu, saya ini terus terang Bu, sedih kalau datang ke masyarakat, ketemu masyarakat, masyarakat tuh nggak kenal sama saya Bu. Sedih banget, beneran sedih. Bukannya senang, sedih. Kok kayaknya jadi dewan nggak ada manfaatnya banget gitu loh. Makanya nanti Bu, saya pastikan buat ibu-ibu yang hadir hari ini, buat ibu-ibu yang sekarang ketemu saya, jangan sungkan anggap saya adalah keluarga besarnya. Semua nanti anaknya sukses semua, anaknya sayang sama ibu semua. Karena terus terang Bu, bagi saya doa ibu itu adalah wujud nyata untuk bisa menggapai kesuksesan dunia Bu. Gak perlu doa yang lain itu, yang penting ibu sudah ikhlas, insya Allah anak ibu sukses semua. Makanya Bu, saya hari ini bisa jadi anggota DPR Bu, tidak lepas dari mama saya Bu. Saya nggak tahu apa yang dia lakukan setiap pagi Bu, apa yang dia lakukan setiap malam untuk mendoakan anaknya Bu, karena nggak gampang jadi anggota DPR Bu. Saya wasilahnya itu nggak mungkin nyampe Bu, nggak mungkin nyampe. Maka saya yakini saya jadi DPR ini ada mama saya di belakangnya Bu. Karena jadi anggota DPR nggak gampang. Yang milih saya dulu Bu itu 86.000, 85.000 Bu. Banyak nggak Bu? Banyak Bu. Tanggung jawabnya berat Bu. Kalau saya tidak amanah, maka saya harus bertanggung jawabkannya dengan yang di atas. Untuk itu saya hari ini mengharapkan ibu-ibu semua, anggaplah kami berdua. Mana Ustaz Uce tadi? Nah, saya enggak. Kalau beliau jadi Bu, insya Allah nanti amanah, insya Allah nanti bisa bermanfaat, karena nanti banyak program yang bisa buat ibu-ibu. Saya secara pribadi Bu, hari ini sedang berjuang. Terus terang saya agak miris melihat bahwa guru-guru ngaji itu belum mendapatkan fasilitas yang layak di Kabupaten Tangerang. Honornya tidak ada, kesehatannya tidak terjamin. Benar nggak Bu? Makanya saya lagi berjuang Bu Ustazah. Mudah-mudahan doakan. Kami sudah hitung. Saya sempat ngobrol sama Bupati Kabupaten Bandung. Dia itu menganggarkan 105 miliar setahun Bu untuk guru-guru ngaji. Artinya guru-guru ngaji itu bisa mendapatkan rata-rata honornya setiap bulan itu lebih dari 1 juta Bu. Senang nggak kira-kira? Siapa di sini yang guru-guru ngaji? Atau guru-guru ngaji? Ayo dong Bu, hari ini kita akan perjuangkan, mudah-mudahan 2024 setelah terpilih, semua yang kita janjikan ini bisa Ibu terima manfaatnya insya Allah.
Sekali lagi Bu, itu bukan kantong saya pribadi, bukan kantongnya Ustadz Uce, tapi itu memang anggaran yang ada di daerah Bu. Di Kabupaten Tangerang ini anggarannya hampir kurang lebih 9 triliun. Kalau cuma ngurusin guru-guru ngaji Bu, kecil Bu. Makanya itu target kami, mudah-mudahan majelis taklim pembinaannya bagus, guru-guru ngaji difasilitasi semua. Jadi kenapa? Karena manfaatnya adalah buat anak-anak kita nantinya. Benar nggak Bu? Anak-anak kita hari ini lebih senang main game, benar nggak? Lebih senang nonton TV. Nah itu makanya tugas berat Bu Ustazah itu untuk bisa insya Allah nanti membina generasi kita ke depan, insya Allah jadi pemimpinan yang baik. Saya tadi pagi baca satu kisah Bu, ini saya langsung bilang, ya ampun, jadi pemimpin susah banget ya. Ibu pernah dengar satu kisah yang bagus, itu zaman Abu Bakar As-Siddiq saat beliau jadi khalifah. Jadi saat itu beliau, Umar melihat Abu Bakar itu selalu setiap hari itu keluar malam untuk datang ke setempat bubuk, satu rumah bubuk yang setiap hari didatanginya. Tahu Bu, apa yang dilakukan Abu Bakar? Tahu nggak Bu? Tanpa nenek-nenek tua itu tahu bahwa yang ngurusinya adalah seorang pemimpin. Artinya Bu, artinya besok tugasnya Ustadz, setelah jadi Ustadz besok jadi anggota dewan itu berat Bu. Sekarang jadi Ustadz penuh janji, nanti setelah jadi ternyata lu buat urusannya. Nanti ngelihat nenek-nenek sakit sendirian cuek, ngelihat Bu Ustazah sakit cuek, ngelihat yang milih-milih sekarang ini nanti cuek. Kira-kira mau nggak kalau gitu dipilih? Setuju nggak? Artinya kita sepakat hari ini yang bertemu hari ini dengan silaturahim yang baik. Mudah-mudahan ibu-ibu semua mau mendukung kami berdua. Dan insya Allah setelah ibu-ibu nanti mendukung, kami pastikan yang mendapatkan manfaat lebih dahulu adalah ibu-ibu semua ini. Kenapa? Karena ibu adalah orang yang membantu menjadikan beliau anggota dewan. Habis itu baru masyarakat yang memilihnya, baru habis itu masyarakat secara umum. Ini nama-nama ibu semua tercatat nggak kira-kira? Ada nama-namanya? Nanti kalau dikasih hadiah mau? Siap-siap ya. Nomor teleponnya ada? Jangan sampai mati nih. Umi ada nomor teleponnya? Pokoknya nanti ada tugasnya sedikit. Ibu pulang dari sini ada yang harus ibu data. Siapapun yang mendata itu nanti insya Allah akan diberikan hadiah. Habis itu nanti kita tadi ada yang WA saya, Umi WA saya, Umi kalau dikasih hadiah nanti kalau diundi mudah-mudahan umrohnya buat Umi aja ya katanya. Berapa beras Bu? Hah? 15? Mahal amat Bu? Hah? Minta turunin? Disubsidi mau Bu? Subsidi? Gratis mau Bu? Apalagi gratis?
Oh tenang, ada Ustaz Uce. Jadi insya Allah Bu, doain ya Bu ya, doain mudah-mudahan hajat beliau dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nanti di 2024 terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Kalau itu terpilih, kami yang bertanggung jawab Bu, buat ibu-ibu yang ada hari ini. Mau nggak kira-kira dijamin Bu? Mau dijamin? Beras murah, pendidikan mudah, pekerjaan mudah, kesehatan mudah, kita jamin Bu, insya Allah. Tapi saya dan Ustadz C ini punya niat juga Bu, nanti hari ini saya adalah anggota DPR RI, bukan caleg Bu. Yang caleg itu ini Bu, caleg Bu. Kalau saya anggota DPR RI, makanya hari ini juga saya dalam kesempatan yang baik ini mau aturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya Bu. Kenapa saya minta maaf? Karena saya takut sekali jabatan saya ini tidak amanah buat ibu-ibu semua. Jadi saya nggak tahu kalau ada ibu-ibu kemarin 2019 milih saya, benar nggak Bu? Saya nggak mau jabatan saya yang hari ini melekat di diri saya itu nggak ada manfaatnya Bu. Siapa nama asli Parano? Nafsu amat. Nafsu nama. Betul nggak? Betul nggak? Ulangi lagi, coba siapa? Nyalonnya apa besok? Gini Bu, gini, ada tugas gini. Nanti kan kita minta tolong Ibu untuk memperkenalkan ke masyarakat. Kalau dikenalin ke masyarakat, ngomongnya jangan orang lain, yaitu keluarga. Kira-kira siapa yang paling jago untuk memperkenalkan ke tetangganya? Kira-kira ayo angkat tangan yang berani memperkenalkannya. Ayo tuh. Gimana caranya? Untuk Bapak kedua-duanya nih. Dua-duanya. Ini semuanya rumah, suami, anak-anak. Oke, kan? Semuanya di rumah nih. Pak, nanti pemilu jangan lupa ya, kita nyoblos DPR RI-nya Bapak Muhammad Rano Alpat SHMH. Nah, kalau DPRD-nya yang Kabupaten Tangerang, my friend Bapak Ustadz Cecep Supriyadi SPDI ya. Terus ditanya sama masyarakatnya, ditanya Ya, boleh. emang kalau saya nyoblos manfaatnya apa? Wah, manfaatnya banyak Pak, saya sudah merasakan sendiri. Ya, banyak bantuan dari Bapak khususnya untuk masyarakat ya. Masyarakat khususnya wilayah saya yang pernah dibantu oleh Bapak Muhammad Rano Alpat untuk kesejahteraan rakyat. Udah Bu, nggak usah ragu-ragu. Pokoknya Bapak Muhammad Rano Alpat SHMH. Kalau kita bisa ngajak mengarahkan kenapa enggak? Alhamdulillah. Makasih. Jadi yang lain dapat hadiah nggak ini? Pertanyaannya sama soalnya, sudah ya? Mau ayo mengasih kan? Coba saya tanya sekali lagi. Nanti besok saya nyalon DPR RI, nomor urutnya berapa?
Nah, salah. Saya tahu. Ayo. Hah? Lah. Berapa nomor urut Bang Haji Rano Alfat? Kok yang kebono sih? Berapa? Ustaz Cecep nomor urut berapa? Wah, nih, ini mah benar dari awal ya nomor saya mulu disebutin. Insya Allah setia. Udah. Berarti semua dapat 100.000 yang berani maju dapat rezeki. Iya. Rezeki. Tuh, tambahin. Itu ditambahin. Masya Allah, alhamdulillah, billahirrahmanirrahim. Makasih ya Bu ya. 1, 2, 3. Oke. Siapa kita? Bersama siapa kita? Cecep Rano Alfat. Sore ini dimana di hari Jumat di penghujung sore ini Allah akan ijabah segala doa kita, hajat kita. Wabil khusus buat Bang Rano, Bapak Haji Rano Alfat dan Ustaz Cecep Supriyadi, semoga mereka dimenangkan Allah untuk menjadi dewan. Amin ya Rabbal alamin. Untuk itu sama-sama kita berdoa, sama-sama kita mengadakan kedua tangan kita, semoga Allah memberkahi dan meridhai kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد وأنت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا زيارة المسجد الحرام وارزقنا زيارة المسجد النبوي لأداء الحج والعمرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر Bang Rano, Allahumma ansur Bang Rano Alfat, Allahumma ansur Ustaz Cecep Supriyadi, Allahumma ansurhuma nasran azizan. Ya Allah, di penghujung acara ini, di waktu yang berkah ini, di mana Engkau melihat dan menyaksikan kami, ya Allah, mudahkanlah hajat kami, terimalah doa kami khusus terhadap orang yang kami harapkan, manusia yang paling soleh insyaallah. Ya Allah, mudahkanlah kedua pasangan Bang Rano Alfat dan Ustaz Cecep Supriyadi. Engkau menangkan ya Allah, Engkau lanjutkan agar ada perubahan untuk bangsa ini ya Allah, jauh lebih baik lagi ya Allah. Berkahilah mereka, mudahkanlah urusan mereka ya Allah, baik dunia maupun akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Akan lanjut dengan manasik ya. Mau manasik semuanya ini. Sekarang kita niat haji. Ikutin niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma. Labbaik Allahumma. Hajjan. Hajjan. Nawaitu. Nawaitu. Al-hajja. Al-hajja. Wa ahramtu. Wa ahramtu. Billahi ta'ala. Billahi ta'ala. Itu niat. Pertama pakai labbaik Allahumma hajjan, itu diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim. Adapun nawaitu al-umrah itu pendapat daripada Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan boleh menggunakan dua lafaz tadi atau pilih salah satunya, tidak ada masalah. Nah, kemudian dimantapkan di dalam hati. Selanjutnya baca talbiyah. Hukum talbiyah dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah muakkad. Adapun dalam pendapat mazhab Hanafi maupun Maliki hukumnya adalah wajib. Jikalau tidak dibaca itu maka mereka terkena dam. Apa itu bacaannya? Bagi pendapat mazhab Hanafi maupun Maliki. Adapun kita mazhab Syafi'i hukum itu sebagai sunnah muakkad. Sama-sama kita baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, itu talbiyah alhamdulillah sudah lancar. Berarti semua sudah berangkat umroh sebelumnya ya. Bagi yang belum berangkat Allah berangkatkan. Bagi yang sudah berangkat diberangkatkan kembali. Amin. Allahumma amin. Sekarang kita akan beranjak menuju ke Mina, terus ke Arafah. Tanggal berapa itu? Tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah haji reguler langsung ke Arafah. Adapun jamaah plus, ONH plus atau haji khusus, kebanyakannya mereka mampir dulu di Mina. Ini pun harus mendapat izin dari Lakta, begitu ya. Nah sekarang nanti dari rombongan yang sebelah kanan ada ini, ayo dibagi dua mudah yang izin ya. Kalau semuanya mungkin nggak cukup ya. Sama-sama kita bertalbiyah kembali. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata Sekarang ini sudah berada di Arafah. Apa namanya? Arafah. Baik. Bisa apa namanya kita untuk menjelaskan materi terlebih dahulu. Semuanya sudah berkumpul di Arafah. Mesti harus berada di Arafah. Karena Arafah adalah inti daripada ibadah haji. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa